Satu, perkenalkan kami dari kelompok 4 Sistem Informasi kelas 5C. Di sini kami akan melakukan presentasi dengan judul Gambaran Penggunaan Gabungan Permodelan Notasi Archimedes dan Framework TOGAF. Nah, studi kasusnya itu pada grup perbankan Archie. Dari sini kami ada 4 orang. Yang pertama ada Idan Anatola Rindai, ada Sultan Muhammad Raihan, saya Puja Alvina, dan Endang Puspita. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu nih tentang studi kasus yang akan kita bahas. Nah, jadi studi kasus yang akan kita bahas itu adalah Archie Banking Group. Nah, ini merupakan contoh fiktif yang dikembangkan untuk menggambarkan penggunaan gabungan model dengan permodelan notasi pada Archimedes dan framework dari TOGAF. Nah, studi kasus ini menyangkut tentang hasil akuisisi beberapa bank di berbagai negara. Jadi Archie Banking Group ini merupakan gabungan dari bank-bank yang ada di berbagai negara. Ini menjelaskan elaborasi strategi grup baru dan arah arsitektur dari perusahaan. Nah, studi kasus fiktif ini juga menggambarkan realistis model referensi industri keuangan dalam berbagai model pengembangan arsitektur ADM pada TOGAF yang dinyatakan dalam notasi Archimedes. Ya, jadi pokoknya Archie Banking Group ini mau kita buat permodelan dengan Archimedes yang menggunakan framework TOGAF gitu. Nah, di sini kita akan membahas standar dari Archimedes dan TOGAF. Apa itu TOGAF? Jadi TOGAF itu merupakan singkatan dari The Open Group Architecture Framework. Nah, ini merupakan suatu framework yang dikembangkan dan dikelola oleh anggota The Open Group yang bekerja pada forum arsitektur. Oke, jadi pengertian TOGAF itu adalah metode terperinci dan seperangkat alat pendukung untuk mengembangkan arsitektur dari perusahaan. Jadi, perusahaan yang ingin mengembangkan arsitektur perusahaan bisa menggunakan framework TOGAF. Dia itu sebagai pedomannya gitu. Nah, fungsinya itu adalah untuk menjelaskan sudut pandang, teknik, dan model referensi, serta kerangka kerja konten yang mengidentifikasi jenis blok penyusun dan membentuk arsitektur. Nah, ini yang dimaksud dengan TOGAF ya. Selanjutnya Archimedes. Nah, Archie ini dikembangkan dan disetujui oleh The Open Group, sama ya kayak TOGAF. Nah, pengertiannya itu adalah bahasa visual dengan serangkaian ikonografi default untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengkomunikasikan banyak masalah arsitektur perusahaan saat berubah seiring waktu. Jadi Archimedes ini tuh model dia yang menggambarkan secara menggunakan bahasa visual ya. Nah, fungsinya itu untuk memodelkan aspek fisik perusahaan seperti fasilitas dan peralatan yang tidak ditangani oleh kerangka kerja TOGAF. Terus, Archimedes juga melengkapi kerangka kerja TOGAF. Dan yang ketiga, untuk membuat diagram yang ditentukan dalam kerangka kerja konten arsitektur TOGAF. Nah, jadi dalam arsitektur perusahaan, ketika menggunakan framework TOGAF, nah Archimedes ini digunakan untuk menggambarkan dengan diagram dan melengkapi kerangka kerja TOGAF. Tuh yang tadi dia kayak fasilitas dan peralatan yang tidak ditangani oleh kerangka kerja TOGAF. Seperti itu. Nah, ini merupakan gambaran perkiraan korespondensi antara Archimedes dan TOGAF. Di sini mereka saling terhubung dengan 3 layer ya. Ada layer lapisan bisnis, terus ada aplikasi, dan lapisan teknologi. Penerapan standar Archimedes dan TOGAF di tingkat perusahaan. Nah, jadi di sini kita mau membahas tentang penerapan si Archimedes dan TOGAF di tingkat perusahaan. Nah, ini dilatar belakangi oleh pertama, Archie Banking Group itu adalah grup bank Eropa menengah. Nah, itu dibangun secara bertahap selama 25 tahun terakhir melalui akuisisi dan gabungan dari berbagai bank. Nah, asal grup ini terletak di tanah air dengan Archie Bank sebagai kepala grupnya. Bank ini merupakan hasil gabungan dengan mengakuisisi 2 bank di tanah air sehingga membentuk Homeland Group. Gitu. Jadi mereka tuh Archie Banking Group tuh gabungan dari berbagai bank. Nah, ini merupakan gambar dari Archie Banking Group. Ada Otherland, di sini ada Otherland Bank,
Homeland ya, yang terdiri dari Archie Banking Group. Nah, di sini Archie Banking Group tuh menempati yang paling atas ya kotaknya. Nah, ini merupakan bahwa Archie Banking Group itu kepala atau yang paling utama dari bank-bank yang lainnya. Terus di bawahnya ada Homeland Banking Group, dan Homeland Banking Group itu ada Archie Bank, Oh Bank, dan AOH Bank. Selanjutnya ada Auland. Di sini Auland Banking Group, dia ada dua, Auland Bank dan OA Bank. Terus ada Anotherland. Di sini ada Another Banking Group ya. Nah, di tingkat perusahaan, Archie Banking Group memiliki permasalahan. Yang pertama, pertumbuhan pendapatan mengalami stagnasi karena meningkatnya kejenuhan pasar dan biaya terus meningkat. Jadi pendapatan yang dialami itu stagnan gitu, nggak berubah. Nah, karena adanya kejenuhan pasar. Nah, selanjutnya, peningkatan standarisasi regulasi dan tuntunan pelaporan memberikan tekanan pada organisasi dan platform TI-nya. Dan yang ketiga, biaya terkait sangat meningkat dengan fakta bahwa fungsi berlipat ganda di setiap intuisi dan menghasilkan informasi yang terfragmentasi. Dan yang keempat, kurangnya konsistensi, keandalan, dan kelengkapan informasi yang disediakan di tingkat lembaga dan grup. Informasi yang terfragmentasi menjadi resiko kepatuhan. Dan ini masalah-masalah yang dialami oleh Archie Banking Group di tingkat perusahaan. Nah, ini merupakan gambar penilaian Dewan dan Pengaturan Otoritas dari Archie Banking Group. Nah, di sini ada direksi grup, terus otoritas hukum dan pengaturan. Nah, otoritas hukum dan pengaturan itu dia meningkatkan kebutuhan standarisasi. Nah, di sini direksi grup itu melakukan kontribusi dan pemenuhan, otoritas hukum dan pengaturan melakukan pemenuhan dan transparisasi. Nah, kontinuitas itu dari kepuasan pelanggan dan profitabilitas. Selanjutnya, portofolio produk sesuai dengan pasar lokal itu untuk kepuasan pelanggan. Nah, di sini profitabilitas itu dibagi menjadi 5, ada fungsinya berlipat ganda, rasio pendapatan biaya meningkat, informasi terfragmentasi, meningkatnya tekanan kepatuhan dan kejenuhan pasar. Nah, meningkatnya tekanan kepatuhan dibagi menjadi 2, meningkatnya kebutuhan standarisasi dan meningkatnya kebutuhan pelaporan dan grup terbuka. Ya. Nah, penerapan strategi baru di Archie Banking Group. Nah, dari permasalahan yang ada tadi, selanjutnya Archie Banking Group pun mencetuskan untuk membuat strategi baru. Nah, penerapannya sebagai berikut. Jadi, sebagai hasil dari penilaian ini yang tadi, dari penilaian Dewan, direksi itu memperbarui strategi Archie Banking Group, yaitu pendekatan pelanggan dan pasar lokal khusus itu menjadi tujuan strategisnya, karena ini adalah kekuatan yang pasti. Nah, dia itu tetap menggunakan pendekatan pelanggan dan pasar lokal khusus. Nah, jadi yang diganti adalah fokusnya. Dia itu nggak fokus lagi pada pertumbuhan pendapatan melalui pertumbuhan, tapi penghematan biaya untuk jangka panjang dengan konsolidasi, sinergi grup, dan informasi terbuka adalah tujuan strategi yang baru. Nah, jadi untuk menerapkan strategi baru ini ada beberapa fase yang harus dijalankan, ya, menggunakan Form-Autograph dan bahasa pemodelan Archimedes. Nah, fase Archie Banking Group di sini untuk tingkat perusahaan ada fase A dan fase E. Fase A itu mempersiapkan penugasan dan visi arsitektur, setelah fase E itu peluang dan solusi. Nah, selanjutnya fase A akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya ada fase A, yaitu mempersiapkan penugasan. Aktivitas pertama perusahaan konsultan adalah membentuk tim arsitektur multidisiplin dan multi-institusi sambil mencari informasi tentang arsitektur grup dan prinsip-prinsip arsitektur. Ruang lingkup penugasan yaitu ada 2 sebagai berikut. Yang pertama, ada visi arsitektur tingkat tinggi akan ditetapkan untuk seluruh grup. Yang kedua, ada rekomendasi yang akan dibuat untuk membuat persyaratan bagi sinergi grup, dan untuk langkah pertama menuju hal itu berdasarkan peluang tinggi dan resiko rendah. Selanjutnya, fase awal yaitu pengulangan pertama. Untuk mempersiapkan penugasan ini, pengulangan pertama TOGAF ADM dari tahap awal dijalankan. Tim sudah mengetahui bahwa menetapkan kemampuan arsitektur akan menjadi rekomendasi prioritas tinggi kepada direksi grup. Arsitek perusahaan Homeland akan menjadi bagian dari tim arsitektur.
Selanjutnya fase A yaitu ada visi arsitektur, cakupan arsitekturnya jelas. Seluruh perusahaan dan semua domain arsitektur TOGAF, tim arsitektur multidisiplin, multi-institusi mengembangkan kriteria untuk mengevaluasi kelayakan fungsionalitas menjadi terintegrasi, yaitu diselaraskan atau bahkan terpusat melawan otonomi daerah sebagai percontohan sinergi kelompok dan atau informasi terbuka. Selanjutnya di sini ada diagram tujuan dan prinsip pengarah ketindakan strategi perusahaan baru yang menghasilkan prinsip-prinsip perusahaan baru. Nah, rekomendasinya itu tim arsitektur membuat sejumlah rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama ada membangun kemampuan arsitektur, yang kedua membangun kemampuan manajemen sumber daya informasi, yang ketiga ada sentralisasi domain bisnis, keuangan dan manajemen risiko di tingkat grup. Yang keempat ada sentralisasi manajemen hubungan vendor TIK didukung oleh arsitektur teknologi TIK. Dan yang terakhir menanamkan strategi baru dalam nilai grup. Lalu fase E. Nah, fase E itu ada peluang dan solusi. Setiap rekomendasi harus dilaksanakan melalui program atau proyek. Tim arsitektur mengidentifikasi paket dan hasil kerja untuk setiap aliran kerja dan menyarankan pendekatan transisi dan migrasi. Nah, di sini ada diagram tampilan implementasi untuk dua inisiatif strategi. Lalu ada diagram masalah waktu dengan antar ketergantungan menciptakan resiko kualitas untuk program IFR. Terus selanjutnya ada diagram mitigasi resiko dengan pengalihan prioritas dan kesepakatan antar program. Selanjutnya ada keterlibatan arsitektur dinyatakan dalam kontrak. Nah, diagramnya seperti berikut. Nah, untuk membangun kemampuan arsitektur iterasi baru dan fase awal, di sini ada membangun kemampuan arsitektur membutuhkan penggunaan penuh standar TOGAF. Standar TOGAF akan digunakan sebagai metode arsitektur notasi pemodelan Archimedes akan berlanjut sebagai bahasa arsitektur. Fasenya di sini ada dua, yaitu fase B dan fase C. Fase B itu ada arsitektur bisnis, kerangka arsitektur, yaitu ada proses teknik, prosedur, hubungan ke kerangka lain dan lain-lain, kemudian dirancang. Dan dalam fase C itu ada arsitektur aplikasi, konfigurasi repositori, terdistribusi dirancang, konsistensi antara direktori, repositori, terdistribusi adalah masalah yang memerlukan iterasi arsitektur bisnis yaitu terbatas. Penerapan standar Archimedes dan TOGAF di tingkat segmen dan kapabilitas. Latar belakangnya itu yang pertama membangun kemampuan arsitektur iterasi baru dan fase awal. Setelah tujuan baru yaitu sinergi grup dan informasi terbuka diperkenalkan di Archimedes Group, kemampuan arsitektur semakin kuat berkat anggaran arsitektur yang didanai oleh grup. Dewan Arsitektur mampu menegakkan prinsip setiap kasus bisnis membawa arsitektur, arsitektur dibawa oleh kasus bisnis, dan meningkatkan proyek menjadi membuat blok bangunan untuk arsitektur perusahaan. Nah, berikut ini ada diagram gambar organisasi pembayaran dan sumber daya TIK Archimedes Group masih didistribusikan. Nah, permasalahan yang dihadapi Archimedes Group di tingkat segmen dan kapabilitas yaitu ada probabilitas menderita dari biaya unit untuk memproses pembayaran. Ini jauh lebih tinggi dari rata-rata, sementara harga harus tetap di sekitar rata-rata agar pelanggan tetap puas dan setia. Biaya unit yang dibesar-besarkan ini terutama merupakan biaya personal karena pembayaran SEPA internasional tidak didukung oleh sistem straight processing. Tekanan kepatuhan pada pembayaran meningkat, menimbulkan ancaman bagi kepatuhan dan profitabilitas. Lalu ada penerapan strategi baru Archimedes Group. Nah, manajemen Departemen Pembayaran dan Deposit Archimedes memutuskan sudah waktunya untuk bertindak. Tindakannya adalah untuk menurunkan biaya dalam membuat proses dan platform pembayaran STP dan mengekspos informasi sehubungan dengan pembuatan produk informasi. Ini harus memanfaatkan persyaratan kepatuhan perbankan terbuka. Untuk menerapkan tindakan baru ada beberapa fase yang harus dijalankan. Selanjutnya, di sini kita masuk ke dalam fase Archimedes Group di tingkat segmen dan kapabilitas. Di fase A itu ada menjelaskan visi arsitektur, dan di fase B menjelaskan tentang arsitektur bisnis. Fase C akan menjelaskan tentang arsitektur sistem informasi, yaitu berupa aplikasi dan data. Dan fase D itu arsitektur teknologi, dan fase E dan F itu peluang dan solusi dan perencanaan migrasi.
sekarang lanjut ke fase A. Di fase A ini yaitu visi arsitektur untuk layanan grup pembayaran. Manajemen arsitektur memutuskan untuk memulai 2 proyek arsitektur yang berfokus pada pembuatan proses pembayaran STP dan pemasangan layanan payment groups. Tim inti multidisiplin dipimpin oleh arsitek perusahaan. Untuk mengkonfirmasi cakupan dan tujuan tugas arsitektur, tim membuat analisis akar masalah dari masalah yang memicu request for architecture work. Selanjutnya di sini ada gambar analisis akar masalah biaya unit pemrosesan pembayaran tinggi. Ya, jadi di sini ada stakeholdernya, yaitu stakeholdernya pertemuan manajemen pembayaran kelompok dan memiliki tujuannya itu membuat proses pembayaran STP dan juga membuat layanan grup pembayaran. Dan di sini drivernya yaitu berupa profitabilitas. Dan juga ada beberapa asesmen di sini yang berpengaruh dengan profitabilitas, yaitu biaya unit yang tinggi, namun juga rasio biaya pribadi tinggi dan sistem PMT bukan STP. Ada juga beberapa cabang lainnya untuk biaya unit tinggi, yaitu biaya koresponden yang tinggi dan juga biaya perawatan yang tinggi. Nah, biaya koresponden tinggi itu adalah koresponden yang tersebar, dan juga sistem pembayaran ganda itu berhubungan dengan biaya perawatan yang tinggi dan juga meningkatkan tekanan kepatuhan, akan menyebabkan 2 hal tersebut. Dan ada hubungan agregasi dengan fungsionalitas berlipat ganda. Selanjutnya ada gambar persyaratan arsitektur dan solusi yang menghasilkan. Di sini course of action-nya ada 2, yaitu buat proses pembayaran STP dan juga buat layanan grup pembayaran. Di sini ada beberapa banyak tujuan atau goals, yaitu biaya unit LE8 PCT itu rata-rata berapa, dan juga penurunan biaya unit yang memiliki hubungan agregasi dengan pengurangan biaya personil, pengurangan biaya perawatan, dan juga pengurangan biaya koresponden. Di sini tujuan dari pengurangan biaya personil juga berhubungan dengan STP processing dan juga 99 PCT STP. Dan requirement di sini adalah harus STP. Dan juga untuk pengurangan biaya perawatan itu requirement-nya harus sesuai secara fleksibel. Di sini juga untuk mendapatkan tujuan sinergi segmen pembayaran diperlukan harus siap insourcing yang juga berhubungan dengan tujuan pengurangan biaya perawatan dan tujuan sinergi kelompok. Untuk pengurangan biaya koresponden juga harus memiliki jaringan korespondensi yang sama dan juga memiliki agregasi dengan kewajiban itu harus memiliki jaringan korespondensi internal. Selanjutnya ada gambar kapabilitas yang terlibat dalam arsitektur pembayaran dan perannya. Di sini ada resource-nya, yaitu pertama Enterprise DWH, dan di sini ada yang warna kuning, warna orange, warna biru, hijau, dan juga ungu. Di sini core functionality Prince Information Product. Jadi yang warna orange itu adalah yang fungsional intinya. Kalau yang warna kuning itu adalah information service-nya yang harus dipenuhi. Yang warna biru itu adalah kapabilitas perusahaan yang akan digunakan. Dan juga yang warna hijau itu tujuan fungsional utama dalam proses pembayaran. Dan yang warna biru keunguan ini yaitu core functionality service providing atau tujuan fungsionality yang inti untuk men-provide service-nya. Dan di sini ada hubungan-hubungan antar entitasnya. Ya, selanjutnya di sini ada gambar sistem TIK baru yang diusulkan untuk mendukung STP yang kompleks, fleksibilitas dan interoperabilitas. Nah, requirement-nya di sini adalah harus STP dan juga harus memiliki compliant yang fleksibel. Dan di sini ada beberapa kapabilitasnya, yaitu financial control yang berhubungan dengan STP dan juga regulatory compliance. Nah, prosesnya itu di sini adalah handle payment order exception. Dan untuk menyangkau 3 ini, aplikasinya yaitu role management system. Dan juga tujuannya adalah untuk mengurangi biaya maintenance atau biaya perawatan. Dan softwarenya adalah rule engine, mesin untuk membuat peraturan. Dan juga di sini kita harus ada kolaborasi, yaitu service orchestration. Dan aplikasinya itu untuk berkolaborasi yaitu Enterprise Service Bus. Dan yang mempunyai requirement
yaitu SOE standard dan guidelines, dan harus juga service oriented, dan prinsipnya itu service adalah orientasi kita. Untuk mencapai prinsip itu juga ada requirement, yaitu harus siap insourcing. Dan di sini aplikasinya adalah softwarenya adalah ESB middleware. Ya, selanjutnya ini ada gambar strategi dapat diwujudkan tanpa perilaku bisnis atau perubahan TIK. Nah, di sini ada stakeholdernya, yaitu rapat manajemen pembayaran grup, mempunyai tujuan yaitu pengurangan biaya koresponden. Dan juga di sini dari stakeholder tersebut adalah melayani pelanggan transfer dana kuantitatif dan juga pembayaran internasional yang hemat biaya. Di sini ada bisnis service-nya, yaitu manajemen hubungan bank koresponden yang mempunyai fondasi perusahaannya itu manajemen bank koresponden yang dilayani oleh aktornya yaitu layanan koresponden grup, dan ada gap antar aktor dengan koresponden lokal NKT, yaitu gapnya koresponden NKT organisasi sentralisasi. Dan di sini memiliki requirement yang harus memiliki jaringan koresponden yang sama. Dia memiliki hubungan agregasi dengan harus memiliki jaringan koresponden internal dan memiliki tujuan yang sama, yaitu pengurangan biaya koresponden yang tadi. Dan di sini terdapat course of action-nya, yaitu buat jaringan koresponden internal. Selanjutnya di sini ada gambar peta jalan menuju target layanan grup pembayaran. Ada beberapa node di sini. Ada dari baseline-nya, kemudian ke transaction B1, Homeland Organization Merge, dan ada deliverables-nya. Satu deliverables yaitu Merge Homeland Organization. Lanjut ke node ketiga yaitu transaction B2, Homeland Optimize, yang memiliki deliverables 3, STP Process, STP Platform, dan juga Trained Staff. Selanjutnya, node selanjutnya itu transaction B3, Service Offering Ready, memiliki deliverables, ya, Create Service Platform dan juga Create Service Offering. Selanjutnya di sini ada node Target Payment Group Service in Away Land yang memiliki 2 deliverable, yaitu Move Service Offering to Away Land. Ada Reallocated Staff dan juga staff yang terlatih. Selanjutnya yaitu node terakhir adalah Target Group Arsitektur. Nah, di gambar ini ada gambar visi arsitektur target, dan di sini ada aktornya adalah Group Payment Service. Memiliki beberapa proses bisnisnya, yaitu register payment order, accept payment order, dan execute payment order. Selanjutnya ada juga handle payment order exception, yang juga berhubungan dengan communicate with correspondent. Dan ada beberapa fondasi yang mendukung, yaitu ensuring compliance, accounting framework management, dan juga correspondent bank management. Dan memiliki aktor masing-masing, yaitu group compliance, yaitu group financial control, dan juga group correspondent service. Dan ada beberapa aplikasi pendukung dalam proses tersebut, yaitu My Application, Document MGT Service System, Business Role Management System, Correspondent Agreement MGT, kemudian ada Payment Processing, dan juga Enterprise Service Bus yang berhubungan dengan Routing Translation. Nah, di dalam aplikasi tersebut ada beberapa device yang mendukung, seperti Mail Server, Document MGT Server, Rule Engine Server, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke fase B. Di fase B ada arsitektur bisnis, yaitu organisasi pembayaran RC Bank Group perlu dibawa dari organisasi terdistribusi dengan beberapa platform TIK ke organisasi yang terhubung ke layanan pembayaran grup untuk tugas operasional. Ya, sekarang di sini ada gambar organisasi bisnis dan sumber daya dasar. Nodanya yaitu business baseline, dan lokasinya ada di Homeland dan juga ada di RC Banking Group Country. Aktornya ada RC Bank, AOH Bank dalam Homeland, dan juga di head office-nya ada RC PMT and Deposit Factory, ada Domestic Payment, ada RCB International Payment, dan juga Homeland PMT Correspondent MGT. Dalam head office-nya ada aktornya ada OHB Product Factory, OHB Payments, dan juga ada di head office ada EOHB Payment dan Deposits. Dan sini mereka saling berhubungan dengan resource, yaitu Domestic PMT Platform dan juga International PMT Platform. Di lokasinya yang di luar RC Bank Group Country, aktornya ada other RC Bank Group member, ada other PMT organization yang juga berhubungan agregasi dengan other PMT Correspondent Network MGT, memiliki resource yaitu other payments platform. Jadi selanjutnya ada gambar organisasi bisnis dan target sumber daya. Di sini ada node-nya, yaitu target B, service provided in Away Land,
aktornya ada Archibank, yang lokasinya ada di Archibank Head Office. Yang aktornya dalamnya adalah Homeland PMTS, Outsourcing MGT, dan juga RCB PMT Product MGT. Dan aktor selanjutnya OH Bank, lokasinya ada di OHB Head Office, dan aktornya ada OHB Product Management. Selanjutnya di AOH Bank ada AOH Product Management aktornya, dan juga aktor terakhir yaitu Group Service. Dia lokasinya ada di OWLAN ICT Operation Center, yaitu grup payment service yang memiliki resource PMT Service Platform, dan juga aktor yang berhubungan agregasi juga, yaitu grup Correspondent Service. Yang terakhir kita akan membahas gambar alur proses bisnis, yaitu di sini terdapat beberapa fondasi dalam proses bisnisnya, yaitu Payment Order Agreement Management dan juga Ensuring Compliance. Dan di dalamnya itu terdapat beberapa proses juga yang mendukung dari proses pembayaran order ini. Dalam sini ada Handle Payment Order Exception, terdiri dari 2 proses bisnis, dan juga ada Accept Payment Order, ada juga Execute Payment Order, dan di sini ada Register Payment Order. Nah, mereka ini semua tergabung dalam satu proses bisnis dalam payment order. Dan juga banyak di sini ada pendukung-pendukungnya, yaitu fondasi pendukungnya seperti Current Account Management, ada Accounting Framework Management, Correspondent Bank Management, dan juga Posting Management. Di sini juga terdapat beberapa proses pendukung. Dan ada juga proses pendukung lainnya, manage PMT Order Agenda. Ada juga di sini untuk PMT Order Information itu berhubungan dengan provide PMT Order Information, dan juga calculate payment order fee dalam PMT Order Fee Information. Seperti itu gambaran besarnya. Nah, berikut itu gambar layanan pembayaran inti dan layanan perusahaan yang berkontribusi pada layanannya. Jadi ada 3 warna di sini. Yang kuning itu service atau layanan informasi yang akan digunakan. Yang warna biru muda itu kapabilitas enterprise atau perusahaan yang akan digunakan. Lalu ada fungsi utama pemrosesan pembayaran untuk yang warna hijau tua. Nah, jadi di sini tuh yang di tengah-tengah itu ada proses payment order atau pembayaran order yang diproses. Nah, jadi di sini tuh banyak prosesnya. Jadi ada dari karena akun manajemen atau manajemen akun saat ini, yang isinya itu ada otoritas manajemen saat ini, dan yang mengandung informasi akun saat ini itu akan diterima oleh order pembayaran. Di dalam order pembayaran ini ada macam-macam, kayak payment order agreement information atau persetujuan sebelum order, lalu regulasi atau kompetisi checking, dan ada current account authorization yang merupakan pengaturan akun saat ini atau peraturan lah. Nah, di dalam sini juga sebelumnya ada payment order yang telah dikirim, lalu diregister tuh pembayaran ordernya buat diterima ke tempat yang tadi. Nah, ini ada domain customer case-nya atau kasus pelanggan yang dipunyai service domainnya. Itu akan masuk ke dalam handle payment order exception yang nantinya dieksekusi oleh execute payment order atau eksekusi order pembayaran. Jadi dari accept payment order ini, setelah diterima pembayarannya, terus di handle oleh exception yang dalamnya itu terdiri dari handle post correspondent exception sama handle customer exception yang nantinya dieksekusi. Terus setelah dieksekusi, eksekusinya itu ada prosesnya lagi, ada define post order posting SIM yang berisi pencarian posting SIM informasi, lalu ada persetujuan informasi, lalu ada akun informasi yang nantinya keluarannya menjadi posting SIM eksekusi, lalu dibuat koresponden informasi setelahnya
yang akhirnya setelah diproses order pembayaran itu dikomunikasikan dengan koresponden yang akhirnya menjadi komponen akun statement. Nah, ini juga sama kayak sebelumnya. Nah, ini gambar arsitektur aplikasi baseline penggunaan aplikasi. Nah, di sini ada proses pembayaran ya yang bakal kita proses. Prosesnya lumayan banyak. Jadi dari awal itu ada aplikasi surat sama dokumen manajemen sistem yang nantinya hasilnya itu menjadi handle payment order exception yang dari payment exception handling. Nah, ini dari 3 ini yang ngasilin handle payment order exception. Terus dalam payment processing itu ada apa aja? Ada register order pembayaran yang keluarannya itu jadi pembayar register order pembayaran juga. Jadi ini diproses terus keluarannya ini. Terus ada juga keluaran datanya compliant fleksibilitas. Keluaran lain dari proses pembayaran itu ada proses pembayaran order. Nah, ini proses-proses lainnya itu ada penerimaan bayaran order sama eksekusi order pembayaran. Dan ini keluaran-keluarannya lagi, payment order, research ready, ACA, homeland codes, juga homeland posting. Ada juga homeland current account management yang hasilin current account management, sama homeland payment agreement management yang mengeluarkan payment order agreement management. Dan correspondent agreement management akan mengeluarkan correspondent bank management. Nah, dari payment order accepting tadi juga ada keluaran lain yang yaitu memastikan compliance. Nah, ini juga merupakan entitas yang berdiri sendiri yaitu accounting framework manajemennya. Nah, ini gambar interaksi aplikasi atau target. Nah, ini dari payment processingnya. Nah, ini sama kayak tadi sih. Terus ada gambar Plateaus, transisi arsitektur aplikasi dan realitas tujuan. Di sini ada transisi A1 STP platform. Itu berkesinambungan sama transisi B2 homeland optimisasi yang cabangnya itu ngasilin dari banyak hal, kayak ngasilin STP platform di homeland yang ada baseline-nya, lalu di sebelahnya ini ada service pembayaran platform. Yang entitas lainnya itu ada transisi B2 penawaran pelayanan yang sudah siap, lalu target A itu service enable platform yang menghasilkan segmen pembayaran sinergi. Kemudian hasilnya itu 99,9% STP. Atau pengecualiannya itu juga pengendalian 80% STP. Yang normalnya adalah pemrosesannya itu 99,99% STP. Ini fase D. Nah, fase D arsitektur teknologi. Jadi direksi grup dan manajemen layanan grup setuju dan bersedia menyediakan anggaran untuk pusat eksploitasi baru di AWLAN. Namun ini tidak akan menjadi bagian dari proses arsitektur pembayaran atau program implementasi. Nah, sebuah program baru ini akan diluncurkan dengan batasan waktu. Penggunaan teknologi tidak menunjukkan untuk tujuan yang lebih luas. Teknologi baru ini diperkenalkan pada kesempatan program layanan pembayaran. Nah, ini gambar target penggunaan teknologinya. Jadi yang paling dipengaruhi itu adalah proses pembayaran. Jadi ini dari server surat itu akan diproses aplikasi surat yang nantinya dibuat proses pembayarannya. Terus dari server manajemen dokumen itu akan diproses sistem manajemen dokumen yang akan masuk ke proses pembayaran. Lalu ada service machine aturan yang menghasilkan sistem manajemen aturan bisnis yang menghasilkan juga proses pembayaran. Nah, ini ada taman server Unix yang mengandung jaringan area penyimpanan sama database manajemen sistem 1 yang hasilin 4 proses. Itu ada manajemen perjanjian koresponden, manajemen perjanjian pembayaran homeland, proses pembayaran, sama manajemen akun homeland saat ini. Terus di server komunikasi itu mengandung USB middleware
Nah, itu dia menghasilkan proses bus layanan perusahaan yang nantinya menghasilkan proses pembayaran juga. Terus ada mainframe atau DBMS2 menghasilkan homeland posting dan manajemen akun. Itu gambarnya. Nah, berikut gambar arsitektur teknologi melayani seluruh perusahaan. Jadi dari server mesin aturan itu ngasilin proses sistem manajemen aturan bisnis yang ngasilin 3 tujuan. Itu ada fleksibilitas, kemudian ada STP yang akan menghasilkan pengurangan biaya personel. Terus server komunikasi itu memproses bus layanan perusahaan yang ngasilin interoperabilitas, menghasilkan 4 tujuan. Itu ada sinergi kelompok, informasi terbuka, perbankan terbuka, sama buka layanan informasi perbankan sebagai produk yang mempunyai hubungan dengan perbankan terbuka. Pada gambar peta panas dari transisi teknologi. Nah, ini transisi teknologi 1 itu warnanya hijau muda, dan transisi teknologi 2 itu warnanya biru muda. Nah, dari public one itu ngasilin firewall eksternal dan juga sebaliknya. Nah, firewall eksternal ngasilin server surat dan juga sebaliknya, dan juga dia server surat itu ngasilin firewall internal. Sebaliknya itu alirannya berkesinambungan dengan server manajemen dokumen. Lalu server mesin aturan ini mempunyai transisi teknologi 1, yaitu siap untuk pengembangan baru dan siap untuk operasi. Ya, taman server Unix yang tadi juga saya sebutkan itu juga beroperasi dengan LAN, jadi harusnya bolak-balik. Ada di LAN ini ngasilin firewall internal. Firewall internal itu dikelola oleh server komunikasi, dan server komunikasi ini mengelola firewall eksternal dan akhirnya juga mengatur VPN1, diatur oleh VPN1. Juga dia mendapat dari data siap pengembangan baru dan siap operasi. Terus di firewall internal ini yang satu lagi, kan ada 2, yang satu lagi itu dia berkesinambungan dengan LAN yang menyambung dengan mainframe atau DBMS2. Lalu server komunikasi ACH ini aliran dengan firewall eksternal, dan aliran tersebut dialirkan lagi dari VPN1 untuk menjalankan server komunikasi ACH. Terus gambar transisi teknologi dengan realisasi tujuan teknologi tertentu. Nah, ini transisi A1 STP platformnya berkesinambungan dengan transisi T2 teknologi baru operasi, kemudian New Secure Production Environment Ready itu bertransisi dengan T1 teknologi baru di tempat, dan juga bersinambungan dengan baseline. Ini transisinya yang dari target Wayland Payment Backup Center yang operasinya itu sudah siap dari Wayland, yang akan menghasilkan bisnis kontinuitas resiko yang telah dimitigasi. Ini fase E. Fase itu peluang dan solusi. Jadi tidak ada kejutan saat menggabungkan peta jalan. Terus kami itu siap untuk mengirimkan RFP untuk implementasi. Terserah manajemen program untuk kandidat yang terpilih untuk benar-benar merencanakan program ini di fase F, perencanaan migrasi. Terus karena arsitektur cukup antusias dengan tantangan baru yang ditimbulkan oleh program ini, mereka sangat bersedia untuk berpartisipasi dalam fase G, yaitu tata kelola implementasi. Kemampuannya itu, Assurance itu perlu meningkatkan atau mengubah beberapa kemampuannya untuk mengimplementasikan perubahan strategis dan operasional yang dibayangkannya. Untuk itu, telah dibuat peta kapabilitas untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kapabilitasnya saat ini. Dan terinspirasi oleh model referensi Panorama 360 untuk industri asuransi. Nah, ini gambar peta jalan dan realisasi tujuan yang terkonsolidasi. Nah, berikut ada gambar peta jalannya yang mempunyai hasil dari ada transisi 1 itu homeland bisnis penggabungan, terus ada transisi 2 yaitu teknologi baru yang bisa dites, transisi 3 itu proses STP di homeland, transisi 4 itu pembayaran dan grup koresponden service yang telah diaktifkan,
yang mempunyai hasil masing-masing itu yang dari transisi 1 menghasilkan reduksi of personnel cost, transisi 2 new work method stable, transisi 3 itu ngasilin sekitar 4 hal. Itu ada reduksi dari maintenance cost, terus reduksi dari personnel cost, reduksi koresponden cost, dan 99% STP yang ini pengecualian 80% handling STP sama proses normal 99,99% STP. Nah, transisi 4 itu ngasilin sinergi segmen bayaran yang menghasilkan reduksi dari personnel cost. Nah, target operasi dari awalnya itu ngasilin reduksi dari personnel cost dan bisnis kontinuitas mitigasi. Nah, kesimpulannya dari pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Archie Banking Group itu merupakan gambaran penggunaan pemodelan analisis Archimedes dan framework TOGAF. Yang keduanya merupakan standar The Open Group. Hal ini menggambarkan penggunaan realistis Archie Banking Group dalam berbagai fase metode pengembangan arsitektur ADM atau TOGAF yang dinyatakan dalam notasi Archimedes. Diagram arsitektur disajikan, diekspresikan dalam bahasa Archimedes. Diagram ini menyajikan arsitektur bisnis, aplikasi, dan teknologi menggunakan elemen inti dari spesifikasi Archimedes 3.0.1. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.